Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الحمد لله, segala puji hanya untuk Allah. Salawat dan salam kita ucapkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan bahasan tentang sujud dan kita akan sempurnakan pembahasan sujud tilawah atau sujud sajadah. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, bagaimana tata cara sujud tilawah atau sujud sajadah dalam kondisi berjalan kaki atau dalam kondisi ketika berkendara. Seseorang yang dia membaca surah atau ayat yang di dalamnya ada sujud sajadah, demikian pula atau dia mendengar ayat sajadah dalam kondisi dia itu berjalan kaki atau berkendara, lalu dia ingin sujud, maka hendaklah dia memberikan isyarat dengan kepalanya ke arah mana saja. Ini berdasarkan hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya ia pernah ditanya tentang sujud di atas kendaraan. Maka beliau mengatakan faqala radhiyallahu anhuma usjud wa aumi, sujudlah dan berikanlah isyarat. Hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah dengan sanad yang sahih. Yaitu maksudnya memberikan isyarat, dan juga demikian ada riwayat yang sahih dari beberapa ulama salaf, demikian pula dari murid-muridnya Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwasanya ketika mereka berjalan, mereka itu memberikan isyarat dengan kepala mereka tatkala mendengarkan atau membaca ayat sajadah, demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, berikutnya apa yang mesti dibaca ketika sujud tilawah ini dalam kondisi sujud, apa yang dianjurkan? Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, ada riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha yang mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi sujudil Qur'ani bil laili. Dahulu Rasulullah SAW itu pernah membaca ketika sujud, membaca Al-Quran di malam hari. Yaqulu fi sajdati miraran, dia membaca berkali-kali, tidak hanya sekali dalam sujud itu. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihauli wa quwwatihi. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i dengan sanad yang terjadi perbedaan pendapat, namun dengan sanad yang beragam. Namun di sini ada penjelasan bahwasanya derajat hadisnya adalah dhaif.
hadisnya dhaif. Namun ada yang sahih, ya, sahih dari Ali radhiyallahu an yang semisal itu secara marfu tentang sujud dalam salat sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim. Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah. Jadi bacaan yang masyhur ketika sujud tilawah adalah sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basara bihamdi wa quwwatihi. Ini diperdebatkan oleh para ulama, ada yang mengatakan dhaif ya. Baik, kemudian para hamba Allah rahimani rahimakumullah, ada riwayat juga dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang mengatakan ja'a rajulun ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, ia mengatakan, "Ya Rasulullah, inni ra'aituni al-lailata wa ana naimun ka'anni usalli khalfa syajaratin fasajadtu fasajadatis syajaratu disujudi fasami'tuha wa hiya taqulu Allahumma aktub li biha indaka ajra wad'anni biha wizra waj'alha li indaka dhikhra wa taqallabha minni kama taqallabtaha min abdika Daud." Laki-laki ini mengatakan kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku tadi malam bermimpi melihat dalam kondisi tidur seolah-olah aku sholat di belakang pohon. Lalu aku sujud, maka pohon tadi pun sujud karena sujudku. Lalu aku mendengarnya dia membaca yang artinya, ya Allah catatkanlah untukku pahala di sisimu karenanya, dengannya. Dan gugurkanlah dariku karenanya dosa-dosaku. Ya, dan jadikanlah untukku ya di sisimu sebagai simpanan. Dan terimalah ia dariku sebagaimana engkau menerimanya dari hambamu Daud." Demikian. Qala Ibnu Abbasin, maka Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, faqara an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sajadatan summa sajada. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah membaca ayat sajadah, kemudian beliau sujud. Fasami'tuhu wa huwa yaqulu mislama ya akhbarahu, ya. Lalu aku mendengar dalam kondisi beliau membaca seperti apa yang dikabarkan kepada beliau. Mislama akhbarahu ar-rajulu an qawli asy-syajarah. Ya, seperti apa yang dibaca, apa yang dikabarkan oleh laki-laki tersebut dari ungkapan si pohon tersebut. Hadis ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi, Ibnu Majah, tapi didhaifkan oleh sebagian ulama, ya, dan disahihkan oleh ulama yang lain seperti contohnya Syekh Abu Ashbal ya rahimahullah. Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah. Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah. Nah, jadi ternyata riwayat tersebut keduanya dhaif. Kalau bacaan sajada wajhiya lilladzi khalaqa wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihawli wa quwwatihi, ya, wa basarahu wa sawwarahu wa basarahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihawli wa quwwatihi. Nah, ini bacaan sahihnya adalah dalam sujud dalam salat biasa, ya. Demikian, ya. Bacaan seperti itu, ya, ini sahih ketika dibaca dalam sujud salat biasa, demikian. Imam Ahmad rahimahullah memberikan isyarat untuk memberikan pernyataan bahwa tidak sahih atau memberikan isyarat bahwasanya tidak sahihnya hal itu tatkala dalam kondisi sujud tilawah. Beliau mengatakan, "Amma ana fa aqulu subhana rabbiyal a'la." Adapun aku membaca subhana rabbiyal a'la. Ya. Fa idza kana kadzalika fa innal masyru'a fi sujud tilawah. Ya. Apabila demikian, ya, maka sesungguhnya disyariatkan hal itu dalam sujud tilawah juga, yaitu bacaan, ya, subhana rabbiyal a'la. Nah, sehingga kalau mau baca ketika
ya sujud tilawah, maka silakan baca subhana rabbiyal a'la, boleh ya. Kalaupun seandainya membaca sajadah wajhi lilladzi khalaqa wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi, ya wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi, maka silahkan baca itu karena itu dibaca dalam sujud biasa dalam salat ya. Nah, seperti itu. Wallahu taala alam. Bagi yang tidak membaca pun tidak mengapa ya, insyaallah taala tidak mengapa. Nah, kemudian siapakah yang mestinya membaca? Ya, hukum sujud tilawah itu diarahkan kepada siapa? Ya, diarahkan kepada siapa? Hukum sujud tilawah itu ketika ada orang yang membaca ayat sajadah atau satu surat yang terdapat di dalamnya ayat sajadah. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Sepakat para ulama dengan status ijma' bahwasanya hukum sujud tilawah atau sujud sajadah itu diarahkan kepada yang membaca ayat sajadah. Baik itu dalam salat maupun di luar salat. Ya, jadi orang yang membaca ya ayat sajadah itu dianjurkan untuk dia sujud atau disyariatkan untuk melakukan sujud tilawah baik itu dalam kondisi salat dia ataupun di luar salat. Ini sepakat para ulama. Hanya saja para ulama mereka berbeda pendapat tentang orang yang mendengar sujud tilawah tersebut. Apakah ya ada keharusan bagi dirinya untuk sujud tilawah ataukah tidak? Ini ada dua pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan ya orang yang mendengar ayat sajadah itu dia melakukan sujud secara mutlak. Walaupun orang yang membacanya tidak sujud. Ini pendapatnya Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan satu riwayat dari Imam Malik. Kemudian pendapat yang kedua, ya orang yang mendengar dibacakannya ayat sajadah itu tidak melakukan sujud kecuali ya apabila dia memang menyengaja untuk mendengar dan apabila ya sang qari'nya, sang pembaca dari ayat sajadah itu sujud dan termasuk orang yang sah untuk keimamannya, demikian. Ini pendapat Imam Ahmad dan salah satu riwayat dari Imam Malik ya, demikian. Jadi ya kalau pendapat pertama ya ini mengatakan sujud ya, orang yang mendengarkan orang yang mendengar sengaja atau tidak sengaja ya mendengar ayat sajadah dibacakan, maka ya disyariatkan untuk sujud ya bagi orang yang mendengar. Baik itu yang membaca itu sujud ataupun tidak, demikian ya. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, ya orang yang mendengar itu tidak sujud kecuali kalau dia menyengaja untuk mendengar, dan yang membaca sujud juga. Dan yang membaca itu adalah orang yang sah keimamannya. Nah, seperti itu. Ini pendapat Imam Ahmad dan satu riwayat dari Imam Malik. Apa dalilnya? Untuk pendapat yang kedua ini, itu hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu yang mengatakan, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u alaina surata fiha as-sajdatu fayasjudu wa nasjudu hatta ma yajidu ahaduna mawdi'a jibhatihi." Hadisnya sahih ya, sudah berlalu ya. Abdullah bin Umar mengatakan radhiyallahu anhu, dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan satu surat kepada kami yang di dalamnya terdapat ayat sajadah. Maka beliau sujud dan kami pun sujud sampai salah seorang di antara kami tidak mendapati tempat untuk meletakkan keningnya, demikian. Baik, ini karena Rasulullah sujud maka sujud juga para sahabat. Kemudian ada riwayat ya bahwasanya dikatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qara'a fulan indaka ya as-sajdata fasajadta wa qara'tu indaka as-sajdata falam tasjud." Faqala kunta imaman falau sajadta ya sajadna. Ya, hadisnya diriwayatkan oleh Imam Asy-Syafi'i dalam musnadnya, demikian pula dari Al-Baihaqi, namun didhaifkan oleh sebagian ulama. Ya. Jadi ada seseorang yang mengatakan begini, ya, si fulan itu membacakan ayat sajadah kepada Anda di sisi Anda, lalu Anda sujud.
Dan ketika aku membaca di sisi Anda ayat sajadah, Anda tidak sujud, ya. Maka Rasulullah mengatakan dalam hadis ini, ya, engkau adalah imam, apabila engkau sujud maka kami sujud, demikian, ya. Maksudnya adalah ternyata imamnya nggak sujud, itu maksudnya. Tapi di sini hadisnya dhaif, ya. Kemudian yang riwayat berikutnya adalah Abdullah bin Mas'ud pernah mengatakan, kepada Tamim ibnu Hadlam, dan ini adalah seorang pemuda, tatkala dia membaca ayat sajadah, usjud fa anta imamuna fiha, sujudlah, ya, engkau adalah imam kami, ya, di dalam sajadah tersebut, demikian. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya, secara mu'allaq, demikian. Namun disambung oleh Sa'id ibnu Mansur. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini menunjukkan bahwasanya sunnahnya bagi orang yang mendengar, ya, mendengar ayat sajadah itu sujud karena orang yang membacanya sujud, demikian. Kalau dia tidak sujud maka tidak dianjurkan untuk sujud, demikian, ya. Walaupun yang lebih utama adalah dia sujud, ya, walaupun imamnya atau yang membaca tidak sujud. Wallahu taala alam. Baik, berikutnya para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ya, sujud tilawah dalam kondisi dilarangnya salat. Boleh untuk sujud tilawah di waktu-waktu terlarangnya salat tanpa dimakruhkan. Ini menurut pendapat yang paling zahir dari dua pendapat ulama, ya. Apa alasannya? Karena sujud tersebut bukanlah salat, demikian, ya. Dan hadis-hadis yang datang tentang larangan salat di waktu-waktu tertentu itu hanya berlaku bagi salat, khusus bagi salat, demikian. Adapun sujud tilawah itu bukanlah salat, sujud tilawah yang di luar salat, ya, demikian. Maka yang seperti ini bukanlah salat, sehingga tidak ada larangan, ya, untuk sujud tilawah di waktu-waktu terlarangnya salat, demikian, ya. Nah, ini pendapatnya Imam Syafi'i dan satu riwayat dari Imam Ahmad, dan ini pendapat yang dipegangi oleh Ibnu Hazm. Pendapat yang semisal itu diriwayatkan dari, ya, Abdullah bin Umar, ya. Ada riwayat dari Abdullah bin Umar bahwasanya beliau mengatakan itu dimakruhkan, hanya saja sanadnya dhaif. Wallahu taala alam. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, kasus di mana ketika mendengar atau membaca ayat sajadah berulang, ya. Apabila seseorang membaca atau mendengarkan ayat sajadah lebih dari sekali, maka boleh bagi dia untuk menunda sujud dengan hanya sujud sekali saja, ya. Namun apabila dia sujud kemudian membaca ayat sajadah, ya, maka dia sujud lagi, demikian. Jadi tidak masalah kalau seandainya setiap kali ayat sajadah dibaca kemudian dia sujud, kemudian dibaca lagi ayat sajadah dia sujud, nggak masalah, demikian, ya. Namun yang lebih utama wallahu taala alam adalah, ya, sujud, ya, setiap kali dibaca ayat sajadah. Ini pendapat jumhur ulama, berbeda dengan Imam Abu Hanifah. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana kondisinya apabila, ya, terluputkan sujud sajadah? Ya, dianjurkan bagi orang yang membaca atau mendengarkan ayat sajadah, ya, untuk melakukan sujud setelah dia membaca ayat sajadah. Andaikan, ya, tertunda sedikit, maka itu dibagi dua kondisinya. Apabila jedanya begitu panjang antara sujud dan sebab sujudnya, maka tidak dianjurkan, ya, sujud karena sudah berlalu waktunya. Ini pendapat mazhab Syafi'i dan Hambali, ya. Tapi kalau seandainya jedanya pendek, maka tidak mengapa, ya, jedanya pendek, ya. Contohnya jedanya itu ketika baca di luar sholat gitu kan, maka meletakkan sebentar, contohnya mushaf Quran itu contohnya di tempat yang tinggi, lalu dia pun
melakukan sujud ketika itu. Jedanya pendek maka tidak mengapa. Wallahu taala alam. Tapi kalau panjang maka tidak perlu untuk melakukan sujud tilawah atau sujud sajadah. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya sujud tilawah di dalam salat. Ya, sujud tilawah dalam salat. Ini disyariatkan berdasarkan hadis dari Abu Rafi' radhiyallahu anhu yang mengatakan sallaitu ma'a Abi Hurairah radhiyallahu anhu al-itmata. Faqara'a idza as-sama'u syaqqat fasajada. Faqultu lahu ma hadha? Qala sajadtu biha ya khalfa Abil Qasimi sallallahu alaihi wasallam fala azalu asjudu biha hatta alqahu. Ya. Hadisnya hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Abu Rafi mengatakan, aku pernah salat bersama Abu Hurairah radhiyallahu anhu salat Isya ya. Lalu dia membaca idzas sama'un syaqqat, lalu beliau sujud. Maka aku katakan kepadanya, ada apa hal ini ya? Apa ini? Maka ia mengatakan, aku pernah sujud ketika membacanya. Aku pernah sujud karenanya di belakang Abul Qasim, yaitu Rasulullah SAW. Maka senantiasa aku sujud, ya, karena membacanya sampai aku bertemu dengan beliau, ya, sampai maksudnya bertemu nanti di surga sampai mati maksudnya, demikian. Hadisnya riwayat Bukhari Muslim. Begitu juga ada riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anna Umar radhiyallahu anhu sajada fi najmi wa qama fa wasala ilaiha ya suratan. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Abdul Razak dan Tahawi dengan sanad yang sahih. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan bahwasanya Umar radhiyallahu anhu itu pernah sujud ketika membaca surah An-Najm, ya. Dan dia berdiri lalu menyambung surat yang lain, ya, ke surah An-Najm tersebut. Hadisnya riwayat Abdul Razak, sanadnya sahih. Nah, di dalam kedua riwayat ini terdapat anjuran, ya, bagi orang yang membaca ayat sajadah dalam salat, ya, tanpa membedakan antara salat fardu dengan salat sunat, ya, untuk melakukan sujud sajadah, Ini pendapat jumhur ulama. Baik itu salat sendiri ataupun salat berjamaah, baik itu salat sirriyah seperti zuhur asar maupun salat jahriyah, yaitu salat maghrib isya subuh, demikian. Akan tetapi dimakruhkan, ya, bagi imam untuk melakukan sujud sajadah, dimakruhkan ini ceritanya, ya. Dimakruhkan bagi imam, ya, dalam salat sirriyah zuhur dan asar, dia membaca ayat sajadah lalu nanti dia melakukan sujud sajadah, ya. Karena bila ternyata hal itu memunculkan, ya, keraguan bagi makmum, ya. Dikhawatirkan makmum mereka keliru menganggap bahwa itu kekeliruan, sehingga ini makmum, ya, mereka akan mengucapkan subhanallah, subhanallah dan seterusnya, demikian. Dikhawatirkan demikian, ya. Nah, kalau seperti itu kondisinya maka dimakruhkan, ya. Nah, seperti itu. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini pendapat jumhur ulama dari mazhab Hanafi, Maliki dan Hambali. Adapun mazhab Syafi'i tidak mengapa, bahkan mereka mengatakan dianjurkan, ya, untuk melakukan sujud, ya, di akhir setelah sholat agar tidak memberikan was-was kepada makmum, demikian. Wallahu taala a'lam. Namun sebaiknya ditunda atau tidak dilakukan yang seperti itu, karena ini akan membuat makmum, ya, menjadi was-was, ya. Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah, bolehkah, ya, melewati ayat sajadah dalam salat?
Bagi orang yang sholat dimakruhkan untuk membaca ayat sajadah, membaca ayat-ayat, namun dia melompati, ya, melompati ayat sajadah, lalu dia tidak sujud, ya, demikian. Nah ini pendapat yang dinukilkan ya dari para ulama salaf seperti Asy-Sya'bi, Sa'id bin Musayyib, Muhammad bin Sirin, Ibrahim An-Nakhai, Ishaq bin Rahuya. Demikian pula ini dimakruhkan oleh jumhur ulama, ya. Nah ini disebut dengan ikhtisar as-sujud. Ikhtisar as-sujud itu meringkas sujud, yaitu melompati ayat sajadah tersebut, ya, agar dia tidak sujud, ya, demikian. Demikian pula ya dimakruhkan untuk mengumpulkan ayat-ayat sajadah, ya, lalu membaca agar dia bisa sujud sajadah. Sengaja dikumpulkan ayat sajadah tersebut, ya, kemudian nanti dia di rakaat pertama sujud, di rakaat kedua sujud, nah, begitu. Nah ini juga dimakruhkan bila bermaksud untuk menyengaja, ya, melakukan sujud sajadah seperti itu, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kita cukupkan dulu untuk penyampaian materi, ya, karena sebentar lagi masuk waktu salat duhur untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Oleh karenanya kita cukupkan saja untuk penyampaian materi ini, ya, insyaallah taala kita akan lanjutkan pada pertemuan akan datang dan menyempurnakan serta menyelesaikan pembahasan tentang sujud sajadah atau sujud tilawah ini insyaallah taala. Semoga penyampaian ini bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangan. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Sebelum kita mengakhiri perjumpaan, kita memberikan motivasi untuk berinfak, ya, dan berdonasi, bersedekah dengan sedekah jariah, ya, membangun Masjid Al-Muwahhidin. Siapapun di antara kita yang ingin mendapatkan rumah di surga, mendapatkan pahala minimal 700 kali lipatnya, dan mendapatkan pahala yang terus mengalir setelah dimanfaatkan infak dan sedekah kita, mari kita berinfak di jalan Allah dengan membangun di antaranya Masjid Allah. Nah, Masjid Al-Muwahhidin sedang dalam pembangunan. Silakan transfer ke nomor rekening Bank Syariah Indonesia di nomor 7127485555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan, kode bank 451. Semoga termotivasi dan semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.